Hadirin jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimakumullah. Meningkat kepada acara selanjutnya yaitu ceramah agama. Marilah kita dengarkan, kita simak ceramah agama yang pertama yang akan disampaikan oleh penceramah kita Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Ahmad Syafiri Bakir yang lebih masyhur terkenal dengan sebutan Sunan Kalimalang. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi lam yakhliqul jinna wal insa illa liya'budu wa la asbagha 'alaihim ni'amahu illa liya'rifu. Ahmaduhu subhanahu hamdan abdin yakhafuna minhu wa yarju. Wa salatullah wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja dan para pemuda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus guru kita Al-Mukarram Ayahanda Kiai Haji Abdurrahman Anwar Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Nur Said Anwar Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Anas Haji Muhammad Sa'i MPDI Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Anas Haji Nahrawi Al-Ustadz Haji Ahmad Hifni Asni MPDI Al-Ustadz Haji Hamdani Ustadz Haji Muhammad Nabawi MPDI Ustadz Haji Abdurrahman LC, juga Bapak Lurah Cakung Timur Bapak Rahman Setiana SE, Ketua DKM Masjid Al-Hilal Ustadz Insinyur Haji Ubaidillah, Bapak LMK RW 01 Bapak Ridwan Sudrajat, Bapak Ketua RT 01 sampai 16 Bapak RW juga, Ustadz Haji Firdaus Razak dan semuanya, juga panitia penyelenggara peringatan Maulid yang hari ini kita diundang hadir dalam rangka memperingati peringatan kelahiran manusia termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada qori kita, qori internasional yang dari Medan. Medan biasanya kan beda bahasa Medan, tapi kalau udah lidah ngaji kagak harus rajin enggak. Hebat. Ini Bapak Kiai Haji Darwin Hasibuan. Bapak Ibu lihat di YouTube-nya, saya terharu dengan suara beliau, Masya Allah. Kita doakan, beliau baru pulang acara dari Palembang, capek. Jadi kalau sekarang beliau keluar mau istirahat, jangan kata apa-apa. Kalau kata apa-apa, tergiran gue ngomongin juga, biarin aja. Fadol Kiai, fadol. Saya paham, lagi bulan Maulid, lagi pasaran, lagi rame. Kori capek. Mana panitia ajak makan dulu, menjadi habisin gabus pucung gue. Fadol kita, fadol. Girang kita ketemu beliau. Mudah-mudahan sehat selalu Kiai. Hadirin jamaah rahimakumullah, masih ada satu yang nanti akan hadir di tengah-tengah kita yang akan menyampaikan tausiah, insyaallah Habib Abdullah bin Husain bin Toha Al-Haddad dari Tambun. Tapi beliau masih jauh. Padahal perjanjiannya kalau saya ada dua yang ceramah, yang lebih tua dia yang saya suruh. Karena saya hormat sama yang lebih ilmunya luar biasa. Tapi karena belum datang ya mau kagak mau. Baru tengah hari. Di rumah nyarap belum. Makan kue tadi saya uplok buat aku itu. Perih banget. Malam pulang sambil rumah udah jam 1. Ntar malam ke Saharjo sama Abi Muhud. Besok Senin maghrib harus ada di RCTI bersama Wali Ben ulang tahun yang ke-23.
Cah, mantap mau wali gua. Iyalah, nggak percaya. Besok pun nggak di TV, di streaming doang. Ulang tahun ke-23 RCTI, insya Allah doain aja. Nggak percaya, aku telepon Pak Ang. Ya nggak apa-apa, saya mah kagak bangga banget ketemu yang begitu, biasa aja. Yang penting hari ini kita datang memperingati kelahiran manusia yang mulia yang dilahirkan oleh Allah untuk menjadi contoh bagi kita sebagai umat. Setiap tahun kita peringatin Maulid, cuman waktunya aja berbeda. Tadi salah satu DKM ngomong, biasanya malam, sekarang pagi. Kalau malam enak adem, cuman muka nggak pada kelihatan, ada gelap. Kalau tengah hari begini kelihatan, kita ciplak aja kelihatan. Iya, makanya nggak ada masalah. Yang penting peringatan Maulid kita adain. Tadi saya sampaikan di awal, saya pengen banget ngomong gitu sebetulnya. Saya dikasih gelar Sunan Kalimalang, orang pernah nanya siapa sih saya? Itu nemu dari mana gelar itu? Karena di kampung saya Pak itu banyak banget yang pakai jaka. Jaka tingkir, jaka geledek, jaka taruh, jaka sembung udah mati kemarin. Ya, jaka mulu, apa aja jaka yang tengojek, apa kesel namanya dipakai. Karena saya pikir pengen jaka juga, enggak ah. Gue rumah gue di pinggir kali, gue pikirin apa kira-kira berapa, kagak pengen pisah, malu. Cuman tahun 82 saya pernah kecemplung di kali, pala di bawah, kaki di atas, kelem saya. Apa kagak ada alamat hidup. Adanya menolongin, orang dari Bekasi, Vespa dibuang langsung masuk ke kali, menolongin saya tuh ceritanya. Alhamdulillah saya hidup lagi. Sementara sampai saat ini cari dah yang nyemplung Kalimalang, nggak ada alamat hidup, mati semuanya. Makanya pas begitu saya ingat, kayaknya gue urut jadi Sunan, pernah kecemplung di kali hidup lagi. Itu doang ceritanya. Orang pada nanya, rumah emang di pinggiran kali. Dulu Kalimalang nggak kayak sekarang. Emak kalau udah kagak punya lauk ngomel, nyari sili dia ke kali gitu. Oh sili kan tipis banget, panjang tuh sili. Pengen udang beli mahal, ngancok kita ke kali. Nyari yuyu di sawah, yuyu jalannya miring, mau mancing. Emang kayak sekarang umpannya enak, itu mah elur, bocah nggak elur kok kagak. Sekarang mau mancing tainya dikeluarin lah. Itu makanya sejarah. Makanya sekarang cerita itu sudahlah berlalu. Sekarang cerita tentang kita ngapain kemari, karena kita pengen banget besok di hari kiamat kalau semua hilang dunia ini, kumpul bersama baginda yang mulia Nabi Muhammad. Karena nanti di akhirat kata beliau, anta ma'aman ahbabta, dengan siapa kau kumpul di dunia, di akhirat kumpul juga dengan orang yang kau kumpul di dunia sekarang. Sekarang kita para guru-guru, kita ngumpul bareng para kiai, para ulama. Beliau yang ngajak kita ke sorga, beliau diajak sama orang-orang yang terdahulu sama Rasulullah. Makanya jangan pada gedeg sama guru. Pokoknya kalau gedeg sama guru gak bakalan ke sorga loh. Iya, kecuali ada kecualinya. Kalau gurunya punya salah, ya udah kita liatin, kita bilangin. Contoh, Nabi ngasih contoh nggak ada yang salah. Kalau kau jadi imam di masjid, kata Rasulullah, idza amahadukumun nasu falyukhaffif. Kalau kau jadi imam di masjid sholat, persingkat bacaan yang kamu baca. Kenapa? Fa inna fihimus shogir. Di belakang makmum ada anak kecil suka berisik, jangan lama-lama. Wal kabir, ada orang tua yang kalau diri kelamaan kakinya otek geget. Ada orang yang sakit, maka jadi imam bareng punya pikiran, ini mohon maaf deh imam, tentang suara kayak Kiai Darwin enak lagu-lagunya. Maghrib rokat pertama Fatihah yang dibaca tentang enak, Yasin 83 ayat. Sombong gede imam begini nih. Gua kagak aci bang, pikirin makmum. Kalau sholat dewek kata Nabi falyutawil, masa panjangin, kagak ngapa-ngapa. Lu kagak punya boncengan. Udah jadi imam sombong. Ada yang pengen sholat berjamaah tapi sakit perut, dia ditahan. Sholat dulu dah, takut ketinggalan. Sampai tengah-tengah, mana udah kejepit, Yasin yang dibaca. Lah kan makmum enak-enakan itu. Sambil ngomong di hati, gue tau begini gue berak dulu kan. Kelamaan. Gimana sih imam begitu? Makanya diajari nama Nabi, makanya buat contoh juga begitu kan. Dia mau keluar udah kejebak, di tengah-tengah bingung,
Akhirnya rokat kedua harapannya tipis, mudah-mudahan rokat kedua bakal jangan panjang begini gue mau di ujung mati nih. Yang dasar imam sambil geledek, rokat kedua habis Fatihah yang dibaca Waqiah sesurat. Habis mungkin lama mukanya merah, matanya mentelang tuh makmum. Kagak tahan diturunin tangannya, dia ngomong ya rembes. Makmum cepirit. Nih imam sombong nih. Makanya Nabi ngajarin kayak begitu di masjid biar paham. Apa yang kita baca kalau maghrib nggak usah panjang-panjang, kita punya makmum. Rakaat pertama Al-Kafirun kuliah beres. Rakaat kedua Al-Ikhlas kulhu rapi. Wirid kelar ngerokok keluar jonjon 2 batang beres. Sokam coy lah. Ini kok lama banget ya ilaha illallah, ketemu bisa ngapa-ngapain, lapar perut. Tuh biar paham. Boleh Ustaz pakai kuliah tiap malam boleh. Berapa tahun seumur hidup kuliah kulhu kagak ngapa-ngapa lagi orang girang jonjon. Jadi belakang gue resep nih emang Ustaz kuliah nih dia begitu. Kuliahmu ini baca. Ini kadang-kadang kagak paham. Ngaji mengaji kemana-mana. Ka Allah yarham Kiai Nur Ali ngaji. Ka Allah yarham Kiai Zaidi Muhajir ngaji. Kiai Marzuki bin Mirsad, Hasbi Allah bin Mu'alim Gayar. Siapa guru kita nggak kenal semuanya. Ya Abdullah Syafi'i, Kiai Haji Mursidi, bin Guru Maisin, Klender tuh, Al-Falah. Ngaji kita cuman udah dipakai ilmunya udah ada, enggak dipahamin. Akhirnya bikin deg-deg orang. Sama kayak khutbah Jumat nih khotib. Saya ngajarin begini buat apa? Saya dapat dari Mu'alim Zayadi. Kalau jadi khotib jangan pakai lama-lama. Dalam Imam Al-Barzanji mengatakan ketika sholat Jumat, wa yutilu sholat wa yaksurul khutbal jum'iyah. Kalau sholat Jumat panjangin sholat, pendekin khutbah. Panjangnya sholat juga nggak kayak tadi sampai Yasin Waqiah. Biasanya dibaca apa? Suratnya biasanya Al-A'la, Sabihi rakaat pertama. Kedua Al-Ghasyiyah tuh, kalau nggak Ad-Duha, udah segitu doang panjangnya. Khotibnya 15 menit. Yang dipahamin apa? Rukun khutbah cuman 5. Hamdalah, sholawat, wasiat takwa, ada ayat di antara 2 khutbah, doa Allahumma ghfir beres. Jangan kepanjangan, orang jenuh. Kalau di masjid Al-Hilal masih ada yang jam 1 masih khutbah, pegang aqua bagel dari belakang. Kelamaan Dip, takol aja udah. Jam 1 masih ngomong. Jumat jam 11.40. Udah angop, gerah, panas. Khotib baca buku, mana kena angin kesingkap tuh buku. Maaf saudara, ngilang pala lu soalnya. Khotib belajar pun ganggu kali ya. Taruh panjang pendek amplop udah lemparin 300. Ngapain lama-lama, enakan yang pendek seru. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ini bukan ngata-ngatain. Saya dapat dari guru kayak begitu. Inti-intinya aja udah. Ya kan, panggilan-panggilan Allah yang kita dapetin. Nah sekarang dikasih contoh sama Rasul. Kenapa? Karena beliau memang buat contoh. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau cinta kepada Allah ikut itu Sayyidina Muhammad yang semuanya nggak ada yang nggak beres-beres, semuanya cakep semuanya. Akhlaknya paling mulia, jadi pejabat paling cakep Rasulullah, ikutin hei para pejabat. Jadi kiai paling cakep dakwah Rasulullah. Makanya kiai yang sekarang udah nggak ngikutin Nabi udah salah jalan. Pegel katanya, Nabi jauh lebih pegel dari kita. Dari Mekah ke Madinah jalan kaki, ada naik ontak. Memang zamannya zaman dulu. Sekarang kiai mana ada naik ontak, nggak ada. Aneh, wah apa nyampenya? Ontanya berak mulu. Oh, kiai udah enak, mobil ada, macam-macam ada. Cuman Ustadz saya kalau acara semalaman 3 nggak kekejar. Pakai apa emang? Fortuner nggak bakalan. Biar Alphard sekalipun nggak bakal. Sebab Alphard sama Avanza kalau lagi macet bareng. Kagak bakal Alphard duluan, kagak. Yang duluan ambulan. Makanya kiai kalau pengen kekejar semalaman 3 beli ambulan. Bagaimana caranya? Supir 1, asisten 1, dia di belakang rebahan tuh. Agak pegel kiai begitu. Ceramah pertama jam 8 izin 15 menit pulang, belakang lagi tidur. Ceramah kedua setengah jam izin lagi pulang, belakang lagi tidur. Ceramah ketiga begitu dibuka harus supir kagak bangun mati. Kemangatan doko ceramah mulu. Apa yang mau dioyok tahu gituan mulu. Kan kagak jonjon tuh buru-buru.
tegere-gere kagak jonjon bang, rokok kagak, ngopi kagak. Ini rokok gue belum juga. Udah ya, udah bahagia lah panitia, mengerti dia mantar tempat makan sono. Ya jangan nyusahin Pak, makanya Rasulullah ketika berdakwah menyampaikan kepada kita yasiru wala tu'asiru basyiru wala tunafiru. Mudahkan urusan orang, jangan pernah dibikin sulit, gembirakan orang, jangan takut-takut, itu dakwah Nabi. Kita dakwah kepada orang-orang yang baik, ayo ikutin cara Nabi. Nabi capek. Fitnah, caci maki, lemparan kotoran ontak, kerikil yang tajam, berbagai macam cara yang kagak enak dari kafir Quraisy tuh fitnahan Rasulullah, tapi beliau sabar. Makanya ketika tahun 2002 saya turun dakwah, dari baru mulai dakwah dengan izin Allah, saya nggak mau ngakuin saya kiai, malu, ilmunya kagak, cuma dikasih sama Allah bisa kayak begini. Ya Allah, sama bahkan lebih hebat Rasulullah ujiannya. Mobil kagak punya, motor kagak gablek, diundang ke Tasik, bagaimana caranya udah ngikutnya, naik kamu rambutan pakai angkot, bawa tas kita sanggil tuh isi kita buat acara kita ntar pakai gamis. Sampai terminal, sampai rumah makan Tasik, tau-tau mobilnya mogok, nunggu sejam, yang nungguin udah ada di Cilembang. Tau-tau karena kita belum datang, naik ke atas yang bawa mobil. Begitu nyampe lagi sama-sama nggak ada mobilnya, diganti pakai motor, kelamaan nungguin. Mending NMAX saya gatik tahun 75. Mana awak gede, tanjakan. Ini mah bukan cerita bohong, Allah yang manyasin saya. Begitu nanjak baru bentaran, berhenti tuh motor. Kunaon mang, pegat rantainya, putus rantainya. Ya aku sedih amat ceramah dulu gini ya, rantai putus, mana gelap, lalu biar jalan kita ke atas tempat, mana pegel. Ya Allah, tuh ujian di Jakarta, bisa nggak bisa jemput, kagak ada mobil, saya jemput pakai motor. Biarin, saya nggak punya motor juga, dijemput pakai motor tahun 2004. Pakai motor apa? Saya pikir motor enak, Vespa bang. Ya Allah, saya mikirin nih Vespa, gue dibonceng di belakang, kaki gue ke depan ada kaki dia ngerem gue keinjek, gitu pikiran gue udah jelek banget kan. Ke belakang emang mesin anget kaki rasanya. Di mana ini ya? Daripada kagak naik aja dah. Gak benar tuh, bulu kaki habis pada hilang, anget, panas bakar mesin. Ini amplop gede 20.000. Ujian tuh. Dikasih rezeki motor sama Allah, alhamdulillah punya motor. Apa yang sekarang udah mulai kagak laku, dipakai untuk tukang galon, untuk tukang gas, semes. Maaf punya semes yang disinggung. Lihat aja tukang galon, lu mulut dia punya semes, nyicil pelan-pelan. Ya Allah, diundang sama temen ke Cibitung, ayolah buruan. Iya, saya ngebut dari mulai Caman, Kalimalang sampai MM. Saya nggak punya jaket, badan saya tuh gede banget. Sekarang udah mendingan, dikasih jubah sama baba, nih jubah belah tengah pakai, anget dah. Iya mbak. Begitu di MM saya kencengin lagi, terbang jubah saya. Tuh bocah samping motor sama babanya ngomong, papa ada Batman pak. Ya lah gua tadi kata Batman, kan bocah sih ada kalah nih. Ini dakwah berjalan terus, ya Allah. Akhirnya udah punya motor kayak begitu. Sebelumnya punya motor kagak, dikasih tuh motor sama adik saya, suruh pinjem, pakai aja bang buat dakwah. Lah buat dakwah pakai motor gini bagaimana, emang enak? Enak kagak enak, udah daripada kagak ada motor. Apa motornya? RX King. Yang sekarang mahal. Ada yang saya punya ranking tuh tahun 94. Ranking saya kasih pak. Tapi nekat saya pakai, ngapa-ngapa ke Malaka. Sekarang BKT itu. Orang udah gak ada, jimat tadi almarhum meninggal. Pulang acara dikasih berkat, bingung saya mikir. Gua taruh di belakang, keronjok kagak bawa. Masa tak pakai keronjok, gua perunas. Gua taruh di tangki takut miring kanan kiri. Sebelah kanan gas ribet, taruh sebelah kiri kagak sadar ada kopling. Saya pakai aja dari Malaka sampai ke rumah, pelan-pelan kopling tarik kan gue ganti itu sama giginya. Asal ditarik nggak tuh plastik. Begitu turunan rumah saya Kalimalang, pas banget pas turunan plastik soek berkat merutum. Masya Allah. Saya cerita begini bukan buat bahan tawa, demi Allah pak, nyata. Masih hidup tuh di pinggir kali, kenapa masih Yatna. Dia bang pesan ngapa? Ya mau ini ditutur sama dia, jeruk gelinding ke kali. Dia soal ke pasir. Gua kagak pungut, bini gua nanyain. Gua pungut jengak. Ya enggak, kalau cerita masih ketawa tuh, bocah masih hidup masih ada. Ini pak, makanya dakwah itu emang capek. Makanya usah sekarang jangan pakai ranking, susah. Kalau mau pakai keronjol di belakang biarin. Mau pakai apa? Duren muat 5. Apa yang dipakai sekarang? Kalau pengen gampangin umat, Ustadz sekarang pakai motor NMAX atau PCX.
Itu berkat di dalam muat 4 nggak kelihatan. Kalau 5 aja kagak kelihatan. Ada yang culas banget Ustaz, udah dimasukin 4 nggak kelihatan. Pada yang satu nih, Ustaz berkatnya mana? Lo tahu? Udah. Ini kasih lagi 3 girang banget. Lebih ini atuh kalau dan lo. Ini persoalan-persoalan hidup. Makanya kalau kita ngitung dakwah Nabi ke dakwah kita capek sama. Jangan berpikir tentang dunia. Guru saya Allah yarham Abu Ya Mu'alim Zaid bin Muhajir tanah 80, waktu saya nyantren di Aziyadah ngomong kepada santrinya, nanti kalau kalian jadi orang di masyarakat, ingat pesan saya. Apa kata beliau? Intan surullah yansurukum. Kalau kau nolong agama Allah, ingat Allah yang tolong. Jangan cari sama jamaah, jangan minta sama jamaah. Tenang aja, Allah udah kasih sesuatu yang terbaik. Makanya saya mah kagak pernah ngomong jamaah, malu. Ini udah hampir 3 jamaah nih. Di Cilengsi 1 tanggal 6 besok di bulan November nanya mulu, Kiai budgetnya berapa? Ya Allah, gue malu, gue bukan lagi dagang. Ada lagi yang 1 daerah Sawangan, udah mulai minta tanggal 27 pagi. Kiai ini budget cuma 4 juta. Ya Allah, banyak buat kata saya itu segitu. Saya mah kagak mau, saya malu orangnya. Kadang-kadang orang banyak banget Ustaz. Ya daerah mana lo? Sawangan, terus 10 juta. Ya Allah, enak banget kalau ngomong. Lak-lakannya kagak ada lidahnya kan itu bocah. Ada yang kita transfer mulu, datang kok kagak. Transfer. Makanya awaknya gak gede-gede tuh Ustaz. Puru aja puru. Makanya transfer doang, ceramah kagak datang. Udah jadi pakai dibahas. Udah tahu, ntar gua kasih tau, jadi gak enak sama dia. LCS itu. Ya. Jadi gampangin urusan umat. Makanya kita pengen hidup baik, hidup bahagia, ngikutin cara dakwah baginda Rasul. Kita datang kemari mau ngapain? Mau introspeksi diri kita masing-masing, benahin diri. Tiap tahun kita maulid Nabi, tiap tahun dengar ceramah agama. Kalau nggak ada bekasnya, nggak ada contohnya, buat apaan? Ini masjid nih, Al-Hilal gede, isinya kagak tahu. Kenapa? Karena beda zamannya. Zaman dulu belum ada yang namanya ginian, Bang, belum ada. Boro-boro ginian, telepon rumah juga kagak. Ada nomornya 864, 865 sekian-sekian. Pakai abu demen. Itu yang ada kaya. Yang di bawahan kagak bisa, mahal masangnya. Yang bawahan lagi kagak becus. Akhirnya bagaimana? Supaya pengen telepon-teleponan pakai tali disambung pakai sabun batok sabun B29 yang putih. Loh, pinggiran sawah halo-halo doang. Zaman dulu, tapi ngaji pada doyan. Kenapa nggak ada teknologi? Lihat tahun 80, apa yang paling nyohor pagi minggu gini hari? Jam 7 tadi, nyel kucing tuh. 80 ya? Lah kok pada ingat itu? Mending TV-nya pakai listrik, pakai aki. Dari pagi sampai jam 10, dari kemarin dipasang mulu ke TV, saking girohnya baru tuh minggu ada TV. Jam 10 bergaris tekor, akinya mati, habis TV. Tuh zaman dulu, tapi ngajinya pada doyan. Akhirnya nggak kayak sekarang, keran tinggal puter. Ya tahun 75 tanya Babaji, kalau mau ngaji pakai apaan? Senggot panjang buat bambunya 12 meter. Tahun 80 berganti pakai kerek timba. Kolom kita penuhin, tuh batok digantung pakai tali, takut dibawa pulang. Saya ingat tuh digurunain, di Kemang. Tahun 90 udah ada hebatnya sedikit, apa pakai dragon, cap kompak. Tuh, jadi kalau ngompak begitu, kalau nggak ada temen, dia kompak diburu-buru kemari, dia kompak lagi direct kemari. Begitu kemari udah habis airnya, dia kagak ada yang ngompain, diri-diri. Sekarang udah hebat, nggak pakai kompak, nggak pakai dragon, nggak pakai kerek, tinggal pencet ngaji nggak pada mau. Listrik tinggal pencet ngaji nggak pada mau. Dulu lampu kagak ada, listrik kagak ada. Tahun 82 masih pakai patroma. Patroma kagak, saking mahalnya. Kaleng susu bekas pakai topo. Oh topo, bujur. Disuek kasih minyak tanah, nyala tuh. Itu waktu dibeledek untung gak kebakaran, telanggar. Ngaji itu pada mau. Lah sekarang, bocah sekarang lampu tinggal mencet udah kagak bermaju. Apa? Teknologi yang bikin anak kita pada rusak. Termasuk kita nih, karena handphone kita lupa dengan ngaji Al-Quran. Makanya huruf, kalau sekarang ustaz pada melentik, pada bangun nyebut hurufnya pada salah. Emang kenapa? Ngajinya nggak pada dantak. Orang dulu mau huruf dijelasin banget. Huruf hijaiyah ada 28. Alif, ba, ta, jim, ha, kho. Nyebutnya beda-beda. Ada ha, ada ha.
Ada tak, ada to, ada dal, ada bod, lain. Ada jim, zal, zai, wo, ta, sin, shin, son, beda. Makanya kalau ada ayam di depan rumah kita nih, kita gurau pakai huruf ta, nggak bakalan pergi. Hut, nggak pergi ayam. Ta, hurufnya ta. Tapi kalau pakai shin, merah. Hush, kabur. Itu kan membedain huruf. Kagak kenal huruf. Coba dah, gurah ayam, nggak bakalan merah pakai huruf sama. Nyebut hurufnya biar pada bener, ntar jadi ustaz kagak malu-maluin. Baca ayat enak, ini kan nggak kenal huruf, baca ayat lagu-lagunya. Ala jina kajabu, panah lu ngebul. Ala jina kajabu, itu kan huruf dal. Kenapa ala jina kajabu? Karena nggak kenal huruf. Alladzina kadzabu, dal dijepit di antara gigi. Dal, ala jina kajabu. Lo Joko ya kowe emang maju jina kajabu. PA lo. Berantak banget lo jangan jina. Nggak kenal huruf masalahnya, makanya orang dulu huruf dikenalin, sekarang nggak kenal huruf pakai ikro. Nggak salah sistem ikro, sistem cepet tapi nggak kenal hurufnya. Makanya bocah sekarang ditunjukin huruf, ini huruf apa tong? Huruf emak, bukan tong, itu huruf mim. Huruf emak, malu di rumah. Mim fathah, di kasro mim kasro mi, di doma mim domamu, mamimu, tuh bacanya begitu. Mana mamimu? No, di pasar kedanta ya. Bocah kan kenal huruf nun, katanya enak nun. Kalau ngeja kan enak lah, saya mau ngeja. Anakum kita eja, bagaimana ngejanya? Alif fathah nun fathah nakab mim sukun domakum anakum. Bainakum diejak ba ya sukun fathah bain nun fathah nakab mim sukun domakum bainakum. Ngeja. Gurunya ngomel, ayo ngeja. Tapi guru jangan marah, kagak marah. Lihat mata saya, dilihatin matanya, bingung murid. Apa ya gue eja? Dilihatin aja, nggak boleh pindah mana-mana. Lihatin mata saya, motot tuh gurunya. Jadi ngeja bocah. Mim fathah mata fathah tak lam domalu mata lu. Wah, tapi dia bilang, parah lo, nggak disuruh nototin. Kata mata lu, mungkin sambung soek doang tuh mata. Nah ngeja kenal huruf, udah pada ngaji pinter, ntar di masyarakat diterima, baca Quran enak, ngaji enak, ilmunya ada, jelas. Nah sekarang apa yang jelas? Huruf nggak pada paham. Baca surat musimnya idza zulzilatil ardu zilzalaha, banyak zaid. Tapi karena nggak kenal huruf, dibaca jim semua. Ijajul jilatil ardu, lu jilatin aja. Apa yang dijilatin? Baca Quran dijilat-jilat, betul lu bocah, kagak dantah. Nah inilah makanya kita pada anak-anak kita suruh ngaji kan begitu. Ke depan tantangan makin banyak, sekarang aja udah ribet tantangannya. Iya, tanya orang-orang tua kita dulu, pengalamannya luar biasa. Saya mah belum tua-tua, cuma ngalamin. Bapak-bapak saya cerita, ngomong saya cerita, tong lagi masih bocah, lu kecil banget udah ngelajo. Nah, ngelajo nih. Orang-orang tua ngelajo pada paham. Bocah mau ngelajo apa nggak ngerti. Dari Pondok Kelapa ke Tambun derep. Coba orang-orang tua dulu. Makanan kagak ada yang enak. Makanya lihat di depan guru-guru kita nih. Saya rindu banget pak makanan-makanan lama. Kalau ada, kalau mulai jangan ginian mulu. Apa kayak ganyong kayak tuang, suwek kayak suwek. Saya pengen banget ngerasain ganyong, udah lama banget. Bocah sekarang belum mau dikata ganyong. Apaan ganyong? Hah? Kagak ngerti. Kayak lengkoas gede tuh ganyong. Bocah sekarang ganyong kagak kenal, mede kagak tahu, budi kagak paham. Ini buahan ganti, cari coba. Kalau sampai kuat nyanggup bikin peringatan Maulid Nabi, ganti makanan dulu buahannya. Saya jempolin 5 jempol. Apa? Cermek golok doang sih. Bukan kagak nemu cermek, buni kagak ada, juwet kagak nemu. Perubahan zaman. Makanya orang dulu meresep rapi. Makanan kagak yang kayak sekarang bocah, karena emang lagi dijajah sama Yahudi. Yahudi jajah anak-anak kita dengan makanan food. Orang dulu makannya apaan sih? Kagak pakai gabus pucung, itu mah ikan. Dulu mah karuk ninjol laki sama terong di pucung, enak. Gabus mah mahal dijual buat beli emas gitu kan. Gue mau dia mah
Makanya nih gak ribet. Bocah-bocah dulu makan ribet, bocah sekarang pada ribet. Makan soto pakai di hokben. Ya makan hokben aku seumur hidup sekali doang. Nah makan hokben udah antri. Ini kasih sumpit, gak kasih tesi gua. Tahu tesi? Sendok. Tesi. Lah susah pakai sumpit, nasi pakai sumpit. Murung-murung kesuap ke mulut. Kok kita roboh dilihatin tawain kita. Ya orang jorok bukan jorok. Lu bisa pakai tangan. Sayur aja gua roboh. Ngapain saya pakai tesi? Ribet, lamaan gua uyup aja suap dakom. Kan begitu resepnya. Nah makanya ini perubahan yang ada. Makanya hati-hati. Banyak orang memperingati peringatan Maulid Nabi gak baca sejarah tentang Rasulullah. Baca sejarah beliau, jadiin sebagai contoh buat kita. Begitu hebatnya Rasulullah mengatakan baiti jannati, rumahku seperti surga. Nggak ditabuin rumah ini. Nah, kalau ditabuin udah datang udah. Iya. Untung saya datang pas Mahalul Qiyam, enak. Nggak ditabuin saya rada-rada jengah kalau ditabuin. Ntar suruh lagi, ayo sarimin boleh. Kita taburin kita. Ya, ntar beliau duduk bentaran, beliau ceramah, saya makan. Ya, udah siapin kan ya? Udah, iya udah. Besok apa belum makan? Iya mau makan, pulang dah, udah begitu, udah ngaso. Terus nih terus. Boleh, apa kira? Jawarin gemuk. Ngapa sih Tom? Dah. Iya rapi. Jangan langsung ngedek aja kan. Udah bayar juga 1 juta ngedek. Saya kagak enak ngomong, ada guru kita dan tadi kita nyambut dulu. Mau kita buin kan kagak enak dengan tabuan. Kasih jalan, bocah jangan di pinggiran dong. Guru kita biar jalan. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi khudurikum sayyidil walid Habibana al-mahbub al-habib Abdullah bin Husain bin Taha al-Haddad. Insyaallah ini beliau antar jauh lebih kocak dari saya nih. Tuh, kalau pelukan gitu seangkatan itu. Iya begitu masya Allah. Zaman perang dulu, sama-sama nyari lindung. Biasanya gitu. Gak apa-apa deh biar sehat. Abah izin Mbak ya. Habib mohon izin saya lanjut dikit lagi. Masya Allah. Guru kita udah datang. Ini engkoan saya, panitia ke rumah bilang, Kiai saya pengen banget ada Habib. Saya bilang Habib siapa yang mau diundang? Nggak tahu deh biar ada Habibnya. Saya mikir-mikir, toto ketemu nama beliau. Nih kalau mau Habib Abdullah, biasa disebut Habib Jambang. Minta nomor langsung bil. Jadi emang udah lama saya teroin ketemu di sini tuh yang namanya izin Allah. Datang beliau nyampe girang banget. Saya bilang udah ntar bagi 2 aja amplopnya. Iya, udah. Biar rapi, arangan 55 ya. Iya rapi udah. Mau 5.000. Yang beli cilok 5.000. Dah beliau istirahat sebentar, saya lanjutin dikit lagi ya. Nggak banyak, jangan sampai johor ntar kita masih ngomong baik ntar nggak enak ke malaikat. Ya 11.40 udah azan masalahnya. Lanjut apa yang saya sampaikan tadi, buat apa Rasul menyampaikan baiti jannati, rumahku seperti surga.
Kalau kata orang sebelah kulon, my home is my paradise. Nemu itu bahasa atau dari mana? Rumahku surgaku, kata Rasulullah. Kenapa? Rumah tangga beliau itu sangat luar biasa indahnya, nggak ada yang bikin rusak. Siapa yang mengatakan? Sahabat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, rumah tangga Rasulullah paling sempurna. 10 tahun beliau bantu Rasulullah, nggak ada keributan di rumah tangganya. Kenapa? Karena saling menghargai, menghormati. Itu laki bini saling menghargai. Nah, kita disuruh buat contoh, manggil bagaimana sama bini kita, panggilan yang enak. Umi ke mama, mami, bunda, ibu, terserah. Lihat kemampuan kita. Kalau kita punya Alphard boleh mami papi, cakep, mobil cakep, rumah gede, urut. Lah kalau tiba ngojek kagak kemana-mana mah emak bae ngapa? Dia pakai mama papa. Emaknya di rumah, mama mana nih? Belakang pak, nyangin genjer. Ya, mama nyangin genjer, urut lu kagak. Dengar aku jengak kita. Kadang-kadang aku bakal kebablasan lu. Ada baik, jangan. Panggilan yang rumah tangga Rasul tuh. Nikmatnya rumah tangga Rasul, makanya dibuat contoh. Kita jadi umat ikutin. Kenapa mau ngikutin siapa lagi? Pengen ke surga ngikutin siapa? Ngikutin yang sekarang maka gak ada yang beres. Surga punya Allah, kuncinya sama Nabi Muhammad tuh. Siapa yang bilang? Itu Said Al-Hashimi mengatakan dalam kitab Muhtarul Hadis An-Nabawiyah, disampaikan ati babal jannah yaumal qiyamah fa'astaftihu. Nanti ketika hari kiamat aku datang ke pintu surga, aku minta bukain pintu surga. Apa kata malaikat? Fayaqul khazin man anta, siapa engkau? Fa'aqulu, Rasul bersabda mengatakan ana Muhammadun, aku Muhammad, kata Rasulullah. Kata penjaga surga, bika umirtu ala tahliya hadin qablak, pintu surga wahai Muhammad gak bakalan dibuka kecuali engkau yang pertama masuk ke surga. Tuh kuncinya sama Nabi. Jangan ngomong sembarangan. Gue mal hilal rajin, sembahyang, ngaji, puasa semua, umroh tiap tahun. Ntar kalau masuk mati masuk surga pintu mana aja? Masuk surga punya babalu. Ada yang ngajak. Makanya di awal saya katakan sama guru jangan gedeg. Ntar guru ke surga lu gedeg sama dia kagak sudi ngeliat muka lo, melengsok lo pada jauh jalan. Makanya Rasul ngajak sahabat, keluarga, tabi'in, pengikut yang cinta sama Rasulullah. Ummati yadkhuluna, semua umatnya masuk ke dalam surga, termasuk kita insya Allah. Ya kan, empot-empotan lagi aja. Udah kurangin 200 lah. Sama Ustaz. Emang musim pakai tali, ini pakai tali. Tali rapia. Iya, jadi kita pengen ke surga, ada yang ngajak. Siapa? Rasul. Makanya cintai Nabi dengan peringatan Maulid, dengan deprok kayak begini, rasain. Insya Allah besok bareng-bareng. Alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Nanti di hari kiamat duduk bersama para nabi, bersama orang-orang salafus soleh, orang yang mati syahid. Kalau kita mau duduk bareng-bareng, yang penting hatinya pada bersih ya. Jangan pada kotor, jangan hatinya pada sirik. Ustadz yang satu udah ceramah mau habis, gua kata udah kali jam segini malah gue makan, Habib nyampe, ya wah apa kelar, itu kan sirik namanya. Biarin ngapa, udah duduk dulu, nggak bakal ngapa-ngapa. Jangan sirik sama kiai. Tuh kiai enak banget ya, dia mah kalau pulang ceramah acara ustadz besoknya macam-macam lain-lain. Yang baca tahlil 2, yang baca maulid 3, penceramah 6. Jangan pakai sirik, emang masing-masing porsinya. Lalu kalau pengen dapat besek juga baca tahlil, kagak becus diam. Kalau becus ngomong baik. Itu kan udah masing-masing, hati biar pada bersih. Insya Allah selamat dunia, selamat di akhirat. Nanti dilanjut oleh beliau. Yang terakhir kita baca Fatihah. Mudah-mudahan niat hajat kita, semua keinginan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak solehin dan solehah, hidup berkah di dunia dan di akhirat. Bintilkan niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dah begitu aja, yang penting kita udah bisa hadir biar sehat walafiat. Panitia sebelah mana bisa makan biar ketahuan. Hah? Keluar dulu gitu ya? Iya, biar kagak keder nanya dulu maksudnya. Iya sih nama Habib. Enggak, saya mah kagak pernah minta, cuma ngingetin doang. Ya, kalau ada alhamdulillah, kalau enggak ada usahain gimana ya. Iya amat kagak ada. Ya, terima kasih ya. Maafin yang sebesar-besarnya. Insya Allah lain waktu kita ketemu lagi dalam acara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairal jaza. Kami haturkan banyak-banyak ribuan terima kasih kepada guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Ahmad Syatiri Bakir yang telah menyampaikan mutiara hikmu, ilmu-ilmu yang belum kita dapat, semoga dapat kita amalkan pada kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin.